curiga ini karena mangga itu orang sering pakai zat pengatur tumbuh yaitu Paklo ya. Ini hati-hati. Cabai besar, cabai keriting, cabai rawit itu ya hampir sama ya, kebutuhan haranya atau nutrisinya hampir sama. Tinggal pilih nih, mau pakai Profit Series atau pakai yang tunggal-tunggal seperti NKP, Kalinitra, Sitoplek. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ermain. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke media sosial kami. Yang pertama dari akun Aldi Rusmawandi. Pak, untuk NPK 1616 bisa dicampur tidak dengan kalsium? Oke, ini sering pertanyaan ini dilontarkan oleh sahabat Tiara. Intinya adalah konsentrasinya itu ya. Toh AB mix juga di hidroponik itu di tandonnya tetap disatukan, A dan B itu disatukan, tapi konsentrasinya. Nah, di brosur kami untuk pertanian konvensional itu sudah pas lah ya, dengan apa timbangan seperti itu sudah pas ya. Jadi tinggal nanti lihat di brosur kami atau di app kita Petani Cerdas. Untuk beberapa tanaman silahkan lihat dosisnya masing-masing. Oke, yang kedua, Carolus Pak-Pakan, tolong buatin buat cabai keritingnya trim, terima kasih, pemupukan. Oke ya, sebenarnya cabai besar, cabai keriting, cabai rawit itu ya hampir sama ya, kebutuhan haranya atau nutrisinya hampir sama. Oke, ini masukan yang bagus. Nanti kita lanjut ke bagian cetak brosurnya ya. Memang sekarang baru gambarnya cabai besar saja, nanti kita lengkapi brosur untuk cabai keriting dan cabai rawit. Terima kasih Bang Carolus. Oke, pertanyaan berikutnya dari Asep Mulia. Kalau durian OC cocoknya di MDPL berapa ya bos? Terima kasih. Oke, sesuai dengan tempat asalnya yaitu di Malaysia ya, Oci itu di Penang, itu memang dataran rendah. Nah, kalau Kang Asep punya lahannya di bawah 200 ya, antara di bawah 200 lah pokoknya, itu memang sebaiknya persentasi durian OC-nya lebih banyak ya. Misalnya nih 1 hektar isi misalnya 100 pohon, oke lah OC-nya 60-70%, terus musangkingnya mungkin 10% atau 20%, atau durian lain misalnya cane atau bawar ya, itu ya 10-20% ya. Yang nanti ada persilangan antar penyerbukan. Jadi persentasi paling besar kalau MDPL nya di bawah 200 ya sebaiknya memang OC ya. Kita lihat dari negara asalnya ya, dari dataran rendah. Oke Kang Sep, terima kasih. Dari Aulia Valin, tolong Pak rekomendasi pupuk foliar sama pupuk dasar buat jambu air. Saya umurnya ini udah 12 tahun, ini mau memasuki fase generatif. Terima kasih. Oke Mbak Aulia, kalau ingin jelasnya tinggal nanti panjenengan unduh
app kita yaitu Petani Cerdas. Nanti tinggal klik brosur tanaman. Di situ ada 60 lebih brosur tanaman ya, termasuk jambu air. Di situ ada jambu biji juga ada, jambu klutuk itu ada ya. Tuh, boleh dilihat ya. Tapi ya saya garis besarkan bahwa kalau sudah masuk fase generatif, keluar bunga ya gunakan grower dengan Karate Plus Boroni sampai panen ya. Terus foliernya tinggal pilih nih, mau pakai Profit Series atau pakai yang tunggal-tunggal seperti NKP, Kalinitra, Fitoplex. Nah, tapi kalau Profit Series itu ya tinggal, kalau fase generatif ya merah, kesananya orange atau maxi itu aja. Tapi kalau yang tunggal itu MKP, masa generatif nanti pembesaran Kalinitra campur dengan Fitoplex ya. Tinggal diunduh saja Petani Cerdas ini. Oke, dari Lukman AM. Lalu subur kali butir berguna untuk apa? Bagaimana aplikasinya Pak Melon ya. Jadi subur kali itu adalah sumber kalium tapi bebas klor, terus ada Mg magnesium dan ada sulfur. Nah, dengan konten kandungan seperti ini ya sebaiknya di saat pembesaran buah atau pematangan buah ya. Biasanya dari ya setelah polinasi lah ya, jadi buah itu atau 1 bulan setelah polinasi baru aplikasi subur kali ini ya. Oke, berikutnya dari R. Agus. Bagaimana dengan tanaman anggur? Kapan pupuk profesional 92525 lebih tepat digunakan? Apakah saat masa vegetatif atau generatif? Jika diaplikasikan di musim hujan dan jika diaplikasikan di musim kemarau, serta jika dicampur pupuk profesional 92525 dengan pupuk Karate Plus Boroni pada tanaman anggur, apakah dampak dari tanaman anggur? Terima kasih. Ini panjang sekali pertanyaannya. Oke, anggur. Nah, saya sekarang mau tanya, medianya tanam di ground, di tanah, di soil atau di planter bag atau di polybag? Nah, ini kenapa saya tanya itu, karena hati-hati dengan dosis ya. Tanaman anggur ini nggak senang dia dosis jor-joran ya. Kita biasanya pengen buah cepat nih, jor-joran. Yang ada nanti buahnya pada pecah, atau di saat merintis bunga itu bunganya bisa gosong gara-gara kita salah dosis aplikasi pupuk. Secara general saya akan kabarin bahwa 1 minggu atau 2 minggu sebelum pemangkasan total mau dibungakan, 1 minggu atau 2 minggu itu diaplikasikan NPK profesional dengan Karate Plus Boroni. Nah, nanti setelah keluar bunga ya, jangan diapa-apain dulu nih, boleh dikasih tapi dengan dosis yang rendah ya. Bisa-bisa nanti si bunganya atau pentil yang sudah mata hijau itu bisa gosong atau nanti pecah-pecah ya. Sebaiknya memang NPK profesional, mutiara profesional 92525 itu di saat generatif, kalau masuk generatif ya, itu 1 minggu atau 2 minggu sebelum dipangkas habis untuk dibungakan atau dibuahkan. Oke, yang berikutnya yaitu dari keluarga Har. Punya mangga 1 pohon, dulu sering berbuah,
banyak, sekarang kok buahnya jarang-jarang, terus daunnya pada kering-kering seperti itu Pak, kenapa? Oke, nah, sebelumnya ada perlakuan apa? Saya curiga ini karena mangga itu orang sering pakai zat pengatur tumbuh yaitu Paklo ya. Ini hati-hati penggunaan Paklo, Pahar, karena tanaman apapun kalau dikasih Paklo apalagi tidak sesuai dengan anjuran itu bisa mengakibatkan fatal tanaman, itu karena dia dropping ya untuk keluar bunga terus menerus. Makanya ini sering digunakan untuk petani supaya bisa keluar buah di obsession. Nah ini, tapi kalau penggunanya terus-terusan berdampaknya ya terhadap tanaman, apalagi ini harus perlu digarisbawahi, pemberian nutrisinya itu asal-asalan. Nah sekarang untuk perbaikan, saran saya sih berikan bahan organik ya, kompos atau pupuk kandang, berikan dulu, terus mungkin bisa nanti cari asam humik ya atau asid, itu diaplikasikan. Nah, nanti setelah ada perbaikan, recovery, tanamannya daunnya yang keluar jadi lebih besar, nah itu baru nanti diperlakukan dengan pupuk. Nah, untuk brosur mangga silahkan tinggal unduh di Petani Cerdas ya, bisa di Play Store, nanti klik brosur tanaman. Oke, itu paham. Terima kasih. Sekian pertanyaan-pertanyaan yang masuk di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mutiara.